bisa merubah gitu loh ya. Jadi kalau seandainya ada bangunan yang bentuknya aneh-aneh, itu kan berarti dimulai dari engineer. Karena dia mau berusaha untuk mengubah desain yang sudah ada tuh yang konvensional, yang biasa aja dibikinlah berkelok-kelok gitu ya, dan lain halnya. Atau gedung yang bisa muter dan lainnya. Itu tuh menjadi seorang engineer gitu loh ya. Nah, lalu kemudian kalau seorang saintis dilatih berpikir dengan metode ilmiah. Nah, sedangkan engineer terlatih dalam desain teknik ya. Jadi itu harusnya jauh lebih kreatif lagi gitu ya seorang engineer. Ini kemudian kalau saintis ya menggunakan pengetahuan secara eksplisit. Nah, sedangkan engineer itu menggunakan pengetahuan secara diam-diam. Kenapa diam-diam? Iya, karena dia lebih lebih tidak perlu untuk show off, tidak perlu untuk mengekspos apa yang dia kerjakan. Tapi ada hasilnya gitu loh ya. Nah, sedangkan saintis ya, dia membutuhkan untuk banyak bicara keluar karena dia harus mengutarakan apa yang dia hasilkan, apa yang dia temukan. Nah, sedangkan seorang engineer itu enggak. Mungkin Badan Mas ngerasa di kantor itu ya melakukan sesuatu, contohnya aja value engineering gitu ya, yang cost-nya sekian di-reduce jadi sekian. Apakah Badan Mas itu harus secara eksplisit, harus mengutarakan semuanya ke banyak enggak, gitu ya. Nah, tapi memang apresiasinya sebagai seorang engineer itu ya lebih minim daripada saintis ya. Karena ya, kita mengerjakan itu ya memang menjadi tuntutan gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau saintis itu menjadi pemikir, sedangkan engineer itu adalah sebagai seorang pelaku. Nah, sehingga ya, kalau kita lihat ya, dari si saintis dan engineer aja ya, yang diharapkan untuk punya design thinking yang lebih banyak yang mana? Yang mana kira-kira? Saintis atau engineer? Engineer yang harus punya level design thinking-nya lebih tinggi daripada saintis, ya. Jadi Mbak dan Mas itu diharapkan untuk lebih kreatif lagi, punya pemikiran yang berbeda, ya. Ini kalau seandainya kita lihat dari realistic view ya, gitu ya. Saintis tuh sama sama sebenarnya. Kalau kita ciptakan pengetahuan, engineer juga ciptakan pengetahuan, didorong oleh masalah, sama pastinya ada didorong oleh masalah sehingga kita biasanya the power of kepepet gitu ya, karena ada masalah akhirnya kita tuh jadi lebih kreatif gitu ya. Sama halnya seperti Mbak dan Mas ya, untuk di kehidupan pribadi biasanya gitu. Kalau udah mepet-mepet itu tiba-tiba ide itu langsung cring 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 gitu ya, udah jadi kayak lampu yang ada titik-titik gitu ya, apa namanya, kalau kita ngeliat simbol itu. Jadi ide itu akan keluar pada saat udah last minute atau enggak mungkin di saat-saat kepepet gitu ya. Ini sama kok, saintis juga pasti didorong adanya masalah sehingga dia akan meneliti gitu ya. Nah, lalu kemudian sama-sama berusaha untuk memahami dan menjelaskan gitu ya, bagaimana, apa yang kita lakukan, lalu kemudian kita bisa menjelaskannya ke atasan kita atau mungkin kalau saintis harus ke banyak orang karena harus diakui gitu ya. Lalu kemudian kalau saintis ini desain eksperimen untuk menguji teori, nah sedangkan kalian itu adalah perangkatnya. Jadi bukan cuma hanya desain, tapi kalian itu harus sudah melakukan apa yang bisa kalian lakukan. Sudah ada, bisa dibuktikan gitu loh ya. Nah, kalau seandainya saintis sih cuma sekedar desain aja sudah diakui. Tapi kalau kalian kan enggak, coba kalau kalian kerja di kantor gitu ya. "Coba Mas Adi, gini kita budgetnya nih over budget, tolong dong dibantu gimana caranya?" Lalu kemudian Mas Adi membuat metode pelaksanaan di proyek gitu loh ya. Nah, apakah hanya cuma sekedar desain? Ya tidak, ya. Tapi harus sudah bisa dibuktikan, sudah bisa dilakukan gitu loh. Nah, sehingga diakui, "Oh iya ya, ternyata benar." Caranya Mas Adi itu, dengan menguji teori. Pastinya Mas Adi membuat metode itu, metode pelaksanaan proyek bukan cuma sekedar mengarang indah, pasti berdasarkan teori-teori atau berdasarkan pengalaman gitu loh. Nah, sehingga kita itu seorang engineer ya itu, salah satu kreatifnya tuh di situ, menggabungkan gitu ya. Nah, lalu kemudian saintis itu lebih suka pengetahuan yang abstrak. Jadi abstrak tuh dalam artian tuh, secara secara khususnya saja gitu loh ya.
Nah, sedangkan kalian tuh kontingen sorry, abstrak tuh secara umumnya, lalu kemudian secara kontingen tuh secara khususnya gitu loh. Jadi kalau seandainya kita dituntut engineer itu untuk banyak hal, itu agak sulit gitu loh ya. Karena kita memang fokusnya ke situ aja, apa yang bisa kita lakukan. Lalu kemudian mengandalkan pengetahuan pasti. Dua-duanya ini harus mengandalkan pengetahuan. Karena kita ada bahasa kalau kata anak zaman sekarang, think before you speak gitu ya. Nah, jadi jangan omong-omong biasa gitu ya. Tapi harus ada dasar kita bicara itu apa sih dasarnya gitu ya. Nah, jadi kalau saya bilang ya, what is engineering? Engineering is the development of cost-effective solution to practical problem through the application of scientific knowledge gitu ya. Ya ini sekedar teori mengenai engineering. Lalu bagaimana dengan si cost efektifnya? Pertimbangan trade-off design, khususnya penggunaan sumber daya. Ini salah satu contohnya. Lalu solutionnya ya gimana? Penekanan pada pembangunan perangkat ya. Bisa juga nih saat ini kan segala sesuatu, kalau kemarin saya lihat tuh dari ide-ide bisnisnya Mbak Denmas itu sudah menggunakan yang namanya perangkat-perangkat gitu ya. Atau ide-ide bisnisnya mengarah pada aplikasi gitu ya. Nah, lalu kemudian ada yang namanya practical problem gitu ya, memecahkan masalah yang penting bagi orang. Lalu meningkatkan kehidupan manusia secara umum melalui kemajuan teknologi. Ini yang terjadi in real life saat ini adalah dengan melakukan kemajuan teknologi gitu loh ya. Mbak dan Mas itu bisa ada baru metode scaffolding yang baru, yaitu eh, dengan adanya kemajuan teknologi gitu loh ya. Nah, lalu kemudian application of scientific knowledge ya. Jadi ada penerapan sistematis teknik analitiknya. Jadi segala sesuatu yang pasti sistematis pastinya ya. Lalu dengan teknik analitik. Jadi berarti dalam artian tuh kalian tuh bisa menganalisa dulu apa sih yang akan kalian lakukan, bukan hanya langsung do it itu tuh nggak mungkin gitu ya. Balik lagi kayak siklusnya manajemen proyek. Dimulai dari inisiasi, ada planning and design gitu ya, ada eksekusi gitu ya. Kan nggak mungkin kalau kita itu langsung do it-nya langsung eksekusi tanpa ada yang namanya inisiasi atau minimal adanya planning and design gitu ya. Kalau inisiasi mungkin kita baru sekedar ide saja gitu ya. Nah, ini yang namanya engineering itu berarti harus menerapkan inilah minimal gitu ya. Nah, ini definisi design thinking. Ini materi saya nanti kita gabung dengan materinya Bu Susan ya. Sama-sama aja nanti diambil yang inti-intinya. Lalu, ini design thinking beyond digital. Saat ini ya beyond digital. Bukan cuma Mbak dan Mas ya. Sekarang, yang levelnya UMKM ultra mikro, kuliner ya, UMKM ultra mikro lagi, bukan mikro, ultra mikro. Berarti di bawahnya lagi si mikro gitu ya. Itu untuk yang kuliner aja sekarang itu harus beyond digital gitu loh ya. Dia harus menggunakan yang namanya penjualan di marketplace atau e-commerce gitu ya. Lalu kemudian dia melakukan penjualan promotionnya itu menggunakan live di TikTok gitu loh ya. Lalu kemudian pengirimannya dia sudah menggunakan aplikasi, manggil si JNT gitu ya, kayak aplikasi jemput gitu ya, dia udah klik 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 pesan. Jadi dia udah nggak perlu lagi datang ke store, ke apa namanya ekspedisi. Mungkin kalau Badan Mas dulu mesti datang cari Tiki di mana ya, JNE di mana ya, gitu ya. Kalau sekarang itu untuk beberapa aplikasi logistik ya, kurir itu sudah menggunakan aplikasi gitu ya. Dia beberapa logistik itu kurir-kurir itu udah pakai aplikasi aja. Tanggal berapa, jam berapa, di mana, share lognya untuk pick up dan lain-lain gitu loh ya. Bayarnya di situ dan lain-lain. Tuh ada juga COD ya. Nah, itu ada namanya design thinking beyond digital gitu loh. Nggak bisa kita pungkiri segala sesuatu tuh sekarang memang berhubungan dengan yang namanya digitalisasi gitu ya. Makanya keep up the design thinking mindset and start hunting for the next big opportunity gitu ya. Pastinya kita harus tahu nih, nanti itu next big opportunity-nya apa. Jadi yang difikirkan adalah bukan saat ini, tapi kita sudah memikirkan ke depannya itu gimana gitu loh ya. Nah, jadi ini apa sih itu design thinking ya? Design thinking itu adalah proses berulang gitu ya, upaya untuk memahami pengguna. Yang pertama tuh kita tahu dasarnya kita itu punya bisnis itu didasari dari si penggunanya
Jadi sudah ada orang yang menggunakan itu, lalu kemudian kita pelajari gitu. Apa yang bisa kita create dari produk yang sudah ada, ya. Lalu tantangan, lalu mendefinisikan ulang masalah. Produk yang sudah ada, masalahnya apa bagi si pengguna. Nah, sehingga kita bisa meng-create sesuatu untuk mengurangi masalah yang dirasakan oleh si pengguna. Gitu loh. Nah, lalu untuk mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat pemahaman awal. Ya, pada saat yang sama, desain thinking memberikan pendekatan berbasis solusi untuk memecahkan masalah. Ya, jadi kita tahu dulu si pengguna itu punya masalahnya apa, baru kita create. Sama halnya kalau di kantor gitu ya. Kalau di pekerjaan tuh sama juga. Di divisi kalian itu punya masalahnya apa, sehingga kalian tuh punya ide untuk menyelesaikannya dengan cara apa, gitu loh. Belum tentu ya ada masalah di divisi kalian itu ya, orang HR itu, human resource-nya atau orang HRD, orang SDM-nya itu mengetahui permasalahan itu, gitu ya. Atau manajer kalian tuh mengetahui masalah itu. Nah, yang ada adalah pada saat ada apa namanya, si tim itu ada masalah, ada satu orang yang memang dia sudah kreatif untuk menyelesaikan atau membuat skemanya. Dan itu yang bisa dibahas bersama-sama. Gitu loh. Supaya apa? Supaya tidak terjadi permasalahan terulang. Ulang kembali itu jangan. Nah, itu jadi diharapkan tuh kenapa si design thinking itu masuk ke perusahaan itu ya supaya kita punya punya cara pandang atau cara berpikir yang berbeda gitu. Kira-kira Mbak Dekmas, kenapa sih ada piring yang lidi kayak gini? Pernah lihat nggak piring yang lidi kayak gini? Biar nggak usah nyuci, Bu. Biar nggak usah Iya, nyuci. meminimalisir resiko pecah atau rusak, Bu. Minimalis yang satu nggak usah nyuci ya kan kayak kertas tinggal buang-buang kertasnya gitu ya. Lalu kemudian mengurangi resiko pecah ya karena si yang beli ini kan juga resikonya pecah ya. Ada lagi yang lain? Ayo, ayo di Ekonomis, Bu. ini. Kenapa? Ekonomis. Lebih murah. Oh, lebih murah. Yuk yang lain yuk. Ini salah satu bukti bahwa kalian tuh punya design thinking. Ayo, kira-kira. Nah, kalau seandainya si piring lidi ini, ya, ini kan dulu lidi ya, sekarang tuh ada yang berubah lagi nggak dari piring lidi ini? Plastik. Ya, Plastik. plastik. Yes, plastik. Nah, berarti orang yang menciptakan piring lidi ini menjadi plastik dengan bentuk yang mirip seperti piring lidi, dia mempunyai desain tinggi. Dia kreatif. Kenapa lagi? Kok diganti ke plastik kira-kira? Tahan lama, Bu. Lebih tahan lama. Lalu kemudian Tampilannya lebih modern. Menghilangkan ikonik. Tidak menghilangkan ikoniknya rumah makan tersebut. Jadi tetap ada ikoniknya tapi nggak gampang rusak. nggak gampang rusak. Oke, ada lagi yang lain? Lebih Yang murah, menarik, Bu. lebih diproduksinya lebih mudah dan lebih murah. Diproduksi lebih mudah dan lebih murah. Ada lagi yang lain? Lebih praktis, Bu, nggak usah pakai apa tuh daun pisang lagi biasanya. Lebih Praktis. praktis. Nah, jadi tuh dia bentukannya lidi juga kayak gini anyaman-anyaman, tapi dari plastik, Mbak. Sekarang. Kalau ini kan dari lidi ya, dari lidi, dari kayu, batang apa tengah-tengahnya kayu itu ya. Nah, kalau sekarang itu dibuatnya sama seperti ini, tapi dia dalam bentuk plastik. Jadi dia kayak molding aja. Kalau ini kan berarti kan dianyam ya. Nah, sedangkan yang satu si plastik itu dia udah pakai pabrikan aja. Kayak satu molding dia cetak. Kalau ini kan berarti pasti ada sumber daya alamnya, ya. Lalu kemudian ini nggak akan tahan lama. Kenapa? Dia kan kalau basah, ya kan, harus dikeringkan, harus dijemur dengan kering gitu ya. Kalau enggak nanti apa busuk, ya. Nah, jadi dari satu produk aja gitu ya. Kalau orang yang kreatif, kreatif planner itu ya,
orang yang kreatif lah, saya nggak nganggep dia kreatif dulu, karena berdasarkan dari design thinking, ya. Piring, waduh berat juga ya kemana-mana kalau seandainya kita mau ada acara gitu ya, aduh resiko pecahnya tinggi. Kita bikin deh tuh akhirnya namanya ada orang yang buat yang namanya piring lidi. Piring lidi, oh iya ya, dia nggak akan tahan lama gitu loh ya, dan harganya juga jadi tinggi gitu ya. Lalu kemudian perawatannya agak sulit. Dibuatlah yang namanya bentukan piring lidi tapi dari plastik gitu loh ya. Nah, bisa jadi ini ke depannya akan ada perubahan lagi dari piring lidi yang dari plastik itu akan dibuat seperti apa lagi gitu loh ya. Jadi dari satu produk aja tuh kita akan bisa menghasilkan banyak produk-produk lain gitu ya. Berdasarkan dari apa? Hasil dari design thinking kita. Sedotan tuh ada dua macam ya, yang lurus sama yang bisa ditekuk. Kira-kira kenapa tuh Mbak dan Mas? Yang awalnya itu kira-kira yang lurus dulu apa yang bisa ditekuk? Lurus. Yang lurus. Yang lurus. Terus kemudian akhirnya orang tuh punya ide untuk dibuat yang tekuk. Kenapa ada yang tekuk? Memudahkan saat proses minum, Bu. Convenience-nya, Bu. Ya kan? Ergonomis, Bu. Lebih ergonomis. Ada lagi yang lain? Jadi Mbak dan Mas itu sekarang apa yang Mbak dan Mas sampaikan itu adalah ada di dalam pikiran kalian itu berdasarkan dari kalian ngelihat, oh iya ya. Nah, diharapkan adalah Mbak dan Mas juga punya pemikiran yang kreatif dari satu produk yang sudah ada, akhirnya Mbak dan Mas bisa mengembangkan atau dari satu permasalahan yang ada dan melihat dari satu kondisi dan ada masalahnya, Mbak dan Mas tuh bisa mengembangkan solusinya gitu loh. Itu sih sebenarnya yang diharapkan dari si design thinking ini. Jadi, oh ya ada masalah atau ada sesuatu yang memang konstan gitu terus gitu ya. Dan tiba-tiba kalian itu memikirkan, oh kayaknya bisa deh, ini bisa dirubah deh polanya. Atau ini bisa deh ada manfaat. Kalau saya rubah tuh ternyata akan ada manfaat yang lain gitu. Nah, jadi itu ya diharapkan Badan Mas memang bisa merubah pola pikir itu, ya. Jadi ini dari satu sedotan aja ya yang awalnya lurus gitu sekarang ada yang kuk gitu ya. Nah, itu kan lebih memudahkan. Mungkin kalau yang lurus itu ya orang mau masukin ke botol mau nggak mau akhirnya kelipet gitu ya. Dan jadinya susah lagi untuk digunakan. Sedangkan yang bulat itu dia dikasih gitu ya ulirnya bisa dimasukkan, ditekukannya jadi lebih rapi gitu ya. Atau mungkin untuk orang yang sakit ya menggunakan sedotan yang apa, yang kuk itu ya, memudahkan untuk meminumnya itu dalam apa, kan kita nggak perlu begini ya minumnya ya, tapi mungkin bisa dalam berapa derajat gitu ya, kita bisa tetap minum gitu ya. Nah ini intinya tuh semua orang pasti punya ide yang lain, atau punya reason yang lain, alasan yang lain, gitu ya. Nah kira-kira kenapa sih Bakri atau manapun itu membuat e-learning? Kenapa kampus membuat e-learning atau tempat-tempat pelatihan itu ada e-learning? Untuk memudahkan proses pembelajaran itu sendiri. Ya. Kalau konvensional dulu mungkin offline, kalau sekarang kita lebih dimudahkan dengan sistem. Iya, kalau dulu kalian kuliah tuh harus offline, duduk manis di kelas, gitu ya. Jadi mana bisa kita ketemu ya di satu kelas, yang satu ada di Papua, yang satu ada di Kupang, yang satu ada di Jogja gitu loh ya. Kan nggak bisa. Yang ada adalah apa? Semua harus mengalah gitu ya. Dalam artian tuh duduk manis di kelas gitu loh. Sehingga apapun aktivitas kalian itu harus digeser-geser-geser-geser memenangkan yang namanya duduk di kelas gitu loh. Sehingga dulu itu ya demand-nya orang untuk kuliah itu kan juga rendah. Mikir-mikir dulu gitu loh ya. Aduh, mana bisa nih saya setiap hari Sabtu itu datang ke kampus gitu loh ya. Saya kerja dan lain-lain. Tapi kan kondisinya saat ini adalah dibuat semudah mungkin. Supaya orang apa? Supaya orang tertarik untuk melanjutkan pendidikan gitu loh ya. Yang badan Mas sambil nyetir,
Mbak dan Mas sambil kerja hari Sabtu gitu ya. Mbak dan Mas itu ada di mana, ada di mana. Jadi kalau ditanya kuliahnya di mana, di Bakri, Bakrinya di mana, di Jakarta. Loh kok bisa kuliah di Jakarta? Ya karena ya memang kita prosesnya adalah sekarang udah e-learning gitu loh. Nah, sehingga adanya e-learning itu menjadi satu design thinking yang baru gitu ya, untuk memudahkan yang namanya orang itu mau kuliah, tapinya punya keterbatasan waktu dan jarak gitu ya. Nah, sehingga dibuatlah namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh gitu ya, atau yang namanya e-learning ini secara online gitu loh. Nah, jadi saat ini tuh orang itu dituntut untuk memiliki yang namanya design thinking ya. Jadi saya bahas kembali ya, saya tekankan kembali ya, tidak hanya pada bisnis, tapi pola berpikir kita itu diharapkan kita menjadi orang yang memiliki design thinking atau creativity-nya tuh ditingkatkan. Kenapa orang bikin GoFood? Ingin beli makanan tapi di kamar rumah atau tempat tinggal atau kantor. Bisa beli Males, Bu. makanan, bisa beli makanan tanpa kita harus keluar rumah gitu ya. Cuma dengan menggunakan aplikasi datang deh tuh makanannya gitu ya. Kalau kata Mas Ado orang males, males apa Mas Ado? Saya juga kadang suka males banget keluarnya gitu ya. Kalau kita pikir lagi tuh bensinnya berapa, terus belum lagi tuh keluar mesti pokoknya kalau naik motor berarti kan kena panas Mas Aldo gitu ya. Kalau di rumah kalau kita ngelihat memang ongkirnya tinggi gitu ya. Tapi ya udahlah, so-so lah kalau beli banyak tuh oke kok gitu ya. Kecuali kalau beli satu. Kalau beli satu biji, anak saya tuh beli ketoprak jatuhnya 42.000. Saya bilang, "Mahal banget, Nak, beli ketoprak 42.000." Saya bilang gitu. Itu aku dipikir-pikir kalau beli banyak nggak berasa memang gitu ya, daripada kita belum lagi antri di warungnya gitu loh ya. Nah, adanya orang GoFood ini ya, dia pinter banget gitu loh ya, mencari peluangnya bahwa orang yang mager, males gerak, males pergi kemana mana tapi pengen makan gitu loh ya. Akhirnya dibikinlah tuh aplikasi GoFood. Sehingga apa sekarang? Ada Shopee Food gitu ya, adanya si GoFood, ada GrabFood dan lain-lain gitu ya. Karena dia tahu, wah ini oke banget nih demand-nya. Lalu kemudian apa? Ini tuh membantu para UMKM gitu ya. Nggak perlu punya toko juga gitu loh ya. Kadang saya tuh ya, saya tuh pesan ada satu waktu saya pesan makanan gitu ya. Saya nyampe lihat cari tokonya di mana gitu ya, ternyata dia rumahan. Sampai saya tanya sama si driver yang nganternya, "Ini tuh toko atau rumah sih?" "Rumah, Bu, dia tuh nggak buka toko. Jadi itu kita cuma beli, di rumahnya," gitu loh ya. Dan saat ini tuh banyak sekali orang yang akhirnya terbantu ya dengan adanya si aplikasi si, makanan yang delivery kayak gini gitu ya, nggak perlu punya toko itu ya. Atau kalau Mbak dan Mas tuh melihat ya, ada satu dapur bersama gitu ya. Kalau di daerah Cibubur tuh ada yang namanya, apa namanya, dia satu satu dapur di ruko yang tertutup gitu ya, cuma ada loketnya aja untuk, ngambil si ini, apa, orang-orang driver-driver itu ngambil pesanan aja. Dia tuh ada satu, ada apa, Hungry Hungry Chicken, ada Moon Chicken, ada apa lagi, ayam apa gitu ya, ayam kemangi atau apa. Jadi itu dia di satu ruko itu ada 6 aplikasi atau 7 aplikasi, itu namanya dapur bersama gitu loh ya. Dan itu semua penjualannya menggunakan yang namanya GoFood. Nah itu berarti, ini tapi kalau saya tanya lagi ya, ini memang, berawal dari tugas kuliah dan saya udah searching tuh, berawal dari tugas kuliah mahasiswa, dari Prasetya Mulia gitu ya. Nah dia bikin tuh ya akhirnya, dapur bersama isinya ada 6 apa 7 vendor dan itu bisa berganti-ganti ya. Jadi umpamanya ada satu dapur yang memang dia nggak laku gitu ya, satu produk yang nggak laku, akhirnya dia nanti diganti sama orang lain masuk ke situ. Nah, tapi dengan satu aplikasi saja gitu loh ya. Nah, jadi, itu adalah salah satu lagi co-creation bisnis lagi gitu loh ya, dia membuat sesuatu yang baru lagi gitu loh ya. Nah, kita nggak tahu nih bisa jadi beberapa tahun ke depan akan berubah lagi nih ya, makanannya. Di antaranya udah bukan pakai si driver, Gokar Gojek gitu ya. Nah, bisa jadi kayak di Cina gitu ya, udah diantarnya pakai drone gitu ya. Lalu pembayarannya nanti udah tinggal mau pakai apa, mau pakai tap, pakai mata, atau mau pakai tangan gitu ya. Jadi, kalau di Cina udah pakai drone yang datang. Nah, jadi bisa jadi nanti
dengan biayanya jadi lebih murah, kan kalau sekarang kalau kita lihat ya, si GoFood itu ya, driver-nya itu kan kadang suka parkir sembarangan gitu ya. Restorannya di mana, dia parkirnya di mana gitu. Itu juga akhirnya menghambat gitu ya dan banyak yang ditegur gitu ya. Di mall, dia ngambil makanan di mall, dia parkirnya di pinggir jalan gitu. Nah, bisa jadi nanti akan ada satu terobosan baru, tidak menggunakan si driver motor itu ya, tapi menggunakan teknologi yang lain ya, drone mungkin gitu ya dan lain-lain gitu ya. Nah, itu menjadi satu yang baru. Nah, ini ada Don Norman-nya. Kalau Don Norman itu tuh dia bikin quotes-nya tuh memang mengenai design thinking. Atau kalau kita lihat lagi ya, Steve Jobs itu juga dia sudah mengaplikasikan yang namanya design thinking, ya. Ada nggak yang pernah tertarik untuk membaca mengenai si Steve Jobs itu? Ada nggak yang pernah baca mengenai Steve Jobs itu? Kok kenapa sih kok dia bisa bertahan, lalu kemudian dia bisa menciptakan sesuatu yang akhirnya, apa namanya, booming di dunia gitu. Nah, dia tuh juga mengaplikasikan yang namanya teori design thinking. Apa menurut Don Norman ini ya, The More I Pondered, ya jadi dia berpikirnya kita langsung aja lah ya, nggak usah dibaca ini ya. Dia berpikirnya adalah melihatnya dari, prosesnya gitu ya, proses yang bahwa atau determine the real problem gitu ya, bahwa ada sesuatu yang memang kita harus selesaikan gitu loh ya. Lalu kemudian, kita mempunyai yang namanya potensial solusinya. Bagaimana nih caranya untuk menyelesaikan ini gitu loh ya. Makanya kalau seandainya kita bilang itu bahwa kita itu tahu untuk bisa tahu design thinking ini, ada yang namanya empathy loh. Jadi kalau seandainya Mbak Mas itu mau meng mengimplementasikan design thinking, kalau nggak ada empathy-nya tuh nggak bisa. Kenapa kok perlu empathy? Karena untuk tahu yang namanya the real problem. Jadi kalau kalian itu tidak punya empathy, ya gimana tahu ada masalah real pasti kalian nggak akan merasakan keras itu, gitu loh ya. Makanya nanti kita lihat ya, ada yang namanya di 5 tahapan design thinking, ya. Nah, ini contohnya ya, ini contoh menggabungkan pemikiran ya, lihat deh. Awalnya troli biasa, lalu kemudian si trolinya itu, sebenarnya kalau kita baca aslinya, si troli itu yang buat anak-anak duduk itu yang di nomor 2 itu ya, sebenarnya bukan untuk anak-anak juga loh ya. Lalu kemudian, ada orang yang memanfaatkan mungkin ya bahwa dia belanja dengan bawa anak gitu ya, ditaruh di situ gitu ya. Akhirnya ternyata ya jadinya di situ gitu ya. Padahal sebenarnya di situ tuh bisa untuk apa aja. Kalau seandainya ada yang bentuk begininya, berarti dia harus mencantolkan sesuatu yang memang perlu digantung. Atau yang di posisi ini sebenarnya bisa juga menggunakan tas ditaruh di situ, tapi ternyata akhirnya bisa di lubang ada buat anak-anaknya, akhirnya dipakai buat anak-anak. Tapi kan kesian ya, akhirnya adalah makin sini tuh ada yang namanya pengembangannya. Dibikinlah tuh kalau kalian mungkin ke Hypermart atau mungkin kalau dulu ada di Transmart ya, atau di Hypermart itu ada beberapa itu yang menggunakan trolinya tuh ada yang buat baby seat-nya gitu ya. Nah, yang warna biru, tapi sekarang sih udah nggak ada kayaknya ya, karena memang jarang juga tuh orang tuh naruh di situ. Nah, lalu kemudian kalau kalian lihat lagi yang di bawah itu, kalau yang bawa anak, akhirnya dibuat nyaman, dia duduk tuh di mobil-mobilannya gitu ya, orang tuanya bisa tetap berbelanja gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh dari kita menggabungkan, yang namanya design thinking ya, bahwa ada satu troli ya yang asli, terus ternyata troli itu juga bisa diisi oleh anak, tapi ternyata anak duduknya nggak nyaman dan lain-lain. Akhirnya dibuatlah yang namanya, produk lain gitu ya, produk serupa yang memang hasil dari pengembangan design thinking-nya itu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara design thinking ya gitu ya, ada yang namanya I design to be different sama I design to make a difference. Apa bedanya Mbak dan Mas? Kira-kira apa bedanya? Kalau satu, eee,
fokus kepada produk yang dia buat itu berbeda. Yang satu lagi, dia membuat produk untuk berubah sesuatu menjadi misalnya sistem yang baru atau merubah sesuatu menjadi yang baru gitu. Iya. Jadi sebenarnya yang kita cari yang mana? Kalau kita bicara design thinking, both of, dua-duanya atau salah satu aja? Yang bawah kayaknya, Bu. Ya, pasti kita cuma bikin yang berbeda aja. Kan saya desain tuh sesuatu yang berbeda. Ya kita tuh nggak mikirin functionnya, kita tuh nggak mikirin lagi ada perubahan bentuk dan lain-lain. Ah, ya udah, bikin aja sesuatu yang berbeda. Nah, sedangkan saya itu kita tuh diharapkan untuk I design to make a difference-nya. Dalam artian tuh adalah ada perbedaan-perbedaan tuh sesuai dengan functionnya, gitu loh ya. Jadi bukan cuma sesuatu yang berbeda, tapi ya karena mau membedakan dengan produk lain saja, tidak. Tapi kita membuat sesuatu ya yang memang berbeda dengan produk lain, tapi ada fungsinya, gitu ya. Contohnya kayak tadi ini, buat troli ya sama kok troli, tapi dia punya fungsi yang lain, gitu ya. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, sama halnya pada saat kalian bekerja di kantor. Kalau cuma ngerubah doang sesuatu yang berbeda, ya bisa. Tapi adalah kita melihatnya ada sesuatu yang berbeda, fungsinya juga beda, maksudnya menambahkan fungsinya gitu loh ya. Ada menambahkan manfaatnya. Itu yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi kalau Mbak Denus punya perusahaan, kemudian pasti tanpa disadari gitu ya. Kalian tuh pasti berharap punya karyawan atau punya staff yang dia itu kreatif, dia tuh punya pemikiran yang beda gitu loh ya, bisa kasih masukan gitu loh ya. Lalu kemudian itu nggak monoton yang cuma ngikutin iya Pak, iya Pak, iya Pak, iya Pak, iya Bu gitu. Nggak gitu juga gitu kan ya. Pasti diharapkannya adalah punya karyawan yang smart gitu ya, yang aktif gitu ya, yang kreatif. Nah, itu adalah salah satu masuk ke dalam kriteria si design thinking itu, gitu loh. Sekarang tuh nggak mau lagi kantor-kantor itu yang cuma monoton aja, ngikutin aja, "Kamu ngerjain ini ya, gini ini." Iya. Udah selesai, tuh kamu nggak ngapa-ngapain, kan udah selesai kerjaannya. Nah, itu yang nggak mau kan diharapkan oleh kantor kan. Yang ada adalah dia bisa melakukan yang lain lagi pada saat dia sudah selesai. Nah, itu yang anak-anak baru itu ada seperti itu, gitu loh ya. Dia bisa, I design to make a difference. Cuma ya itu, plus minus sama orang lamanya itu, gitu ya. Nah, kebersihan design thinking itu dimulai dari dengan manusia. Ya iya, karena memang yang punya menganalisa itu adalah tetap manusia gitu ya. Walaupun kalian sudah minta bantuan AI dan lain-lain, tetap manusia lah kunci utamanya gitu ya. Menciptakan kesadaran akan masalah. Ini empati-nya ya. Bahwa oh iya iya, ini ada masalah yang perlu kita selesaikan. Ada bisa membentuk timnya, lalu eksperimen dan prototype ya. Ini perhatikan proses. Ini bisa dilihat dari sini nih. Design thinking from ya. Ini menurut Stanford yang kita gunakan biasanya design thinking itu awal-awalnya tuh dipopulerkannya oleh Stanford gitu ya. Nah, jadi ini adalah framework dari yang namanya design thinking. Dimulai dari empathize, ada divine, ideate, prototype, dan test gitu ya. Nah, ini asal usulnya gitu ya. Ini adalah frameworknya. Oh, dimulai dari empathize. Kira-kira kenapa dimulai dari empathize? Nah, kita nyambung ke teorinya punyanya Bu Susan. Kenapa design thinking itu dimulai dari empathize kira-kira? Yuk, kenapa dimulai dari empathize, Mbak Denmas? Atau empatinya? Ya, ini materi versi Bu Susan ya.
Nah, ada juga kalau tadi kita melihatnya versi dari Stanford, dimulai dari enterprise ya. Lalu ada juga yang dari IDEO ini. IDEO ini juga dia memang eh, tim yang memang apa ya, menginisiasi yang atau mengembangkan yang namanya design thinking gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya ini ada kok YouTube-nya dan lain-lainnya IDEO ini. Nah, jadi menurut dia itu adalah design thinking is a human-centered approach to innovation. Jadi adanya inovasi-inovasi itu ya pastinya dari manusia gitu loh ya. Walaupun kita sudah dibantu dengan yang namanya teknologi gitu ya. Draw from the designer toolkit to integrate the need of people. Ya, bahwa kita itu bisa membuat satu ide atau inovasi ya dimulai dari apa yang dibutuhkan oleh manusia gitu ya, menjadi the possibilities of technology and the requirement for business success. Jadi dari hal-hal yang kecil aja gitu ya, kita tuh bisa menciptakan sesuatu ide yang baru ya, dan akhirnya itu bisa dijadikan bisnis gitu loh. Jadi itu sesuatu yang kita tuh nggak sangka-sangka gitu ya. Makanya kok ada sih orang yang usahanya, contoh gini ya, oh ini nih, kemarin tuh saya baru ketemu sama ada satu alumni ya, alumni di kampus saya gitu ya. Kebetulan ini anak tuh baru lulus tahun 2023 gitu ya. Dia lulus tahun 2023, lalu minta waktu untuk ketemu saya, akhirnya saya temuin gitu ya. Saya tanya, kamu apa sekarang? Saya tuh, dia kebetulan lulusannya arsitek ya. Lalu saya tanya, kamu dari tahun 2003 lulus sampai dengan sekarang 2025 apa yang kamu kerjakan? Ini Kak, saya itu punya usaha ini gitu ya. Usaha apa? Jadi dia itu mengolah bahan-bahan bekas gitu ya. Jadi tuh dia menerima yang namanya apa? Bekas elektronik ya. Lalu kemudian tuh plastik-plastik itu dalam artian tuh plastiknya tuh bukan plastik botol plastik ini bukan ya, tapi tuh dia terima kayak apa ya, molding-molding plastik gitu loh. Jadi kayak kalau kalian itu punya contohnya ya, ini tempat ini deh, ini tempat handphone, ini dudukan handphone ini kan plastik ya dasarnya. Nah, dia tuh menerima yang bekas-bekasnya gitu loh. Jadi bukan botol-botol gitu, tapi dia molding bentuk-bentuk yang sudah ada. Umpamanya saya tuh kemarin dia tunjukin saya tuh dari ini apa namanya eh apa mobil itu kiri kanan tuh kaca mobil tuh spion ya. Spion tuh kan ada rumahnya ya. Spion tuh ada rumahnya, lalu kemudian banyak dia beli dari barang bekas itu yang udah patah, yang udah retak, yang udah apa jelek, tapi dia buat jadi satu desain yang baru gitu loh. Dan dia tuh dia bikin itu bukan jadi spion kembali, tapi dia membuat dengan berbagai macam cara. Entah nanti dia bikin dudukan handphone, tapi dia semua itu dari bahan-bahan itu. Jadi idenya tuh jauh lebih tinggi lagi sebenarnya kalau menurut saya. Karena dari satu bentukan itu tuh dia bisa menjadi bentuk yang lain gitu loh ya. Nah, lalu kemudian dia bikin ini, apa namanya, card holder itu ya, gantungan itu, gantungan ID card itu ya, dari bahan-bahan bekas gitu. Bahan-bahan bekasnya tuh ya itu, yang plastik. Nah, pertanyaan saya tuh, saya tanya lagi, kalau seandainya yang elektronik, kamu jadiin apa? Elektronik itu, dia bisa jadiin kayak frame foto gitu. Terus saya tanya, kan itu bahaya, saya bilang gitu. Enggak Mbak, katanya gitu. Jadi ada bekas spare-nya, bekas spare part apa, terus nanti dia didesain jadi bentuknya kayak kayak apa namanya, kayak figura foto gitu. Lucu deh. Terus kemudian si figura fotonya itu yang itu, dia masukin yang apa tuh yang otomatis bisa gerak-gerak gitu lah pokoknya. Terus nanti dia bikin kayak lampu tidur gitu. Nah, itu tuh dari barang-barang bekas itu. Nah, jadi buat saya tuh nggak kalau saya pribadi sih nggak terfikirkan untuk itu gitu loh ya. Nah, tapi kalau seandainya dia itu bisa terfikirkan keren banget. Saya bilang berarti ini masuk yang namanya design thinking gitu ya. Dia bermula dari berpikirnya adalah banyak barang-barang bekas gitu di rumahnya dia. Lalu kemudian akhirnya dia coba dan itu prosesnya pada saat dari dia mulai kuliah sampai dengan dia sekarang akhirnya bisnis. Nah, cuma nggak bisa berkembang dengan pesat ya karena memang dia butuh yang namanya hilirisasi produk, hilirisasi bisnisnya.
Kan kalau kita bicara bisnis itu bukan cuma dari hulu aja, tapi kita harus mikirin tuh bukan cuma hulunya aja, tapi kita harus mikirin bagaimana bisnis proses itu berjalan. Namanya tuh kayak hilirisasinya, gitu ya. Kita nggak bisa cuma punya ide saja. Nggak bisa kita bikin sesuatu yang beda, out of the box, tapi kita nggak mikirin hilirisasinya. Kita harus mikirin juga siapa nanti yang mau beli produknya ini, gitu loh ya. Jadi, harus udah berpikirnya tuh makanya dibilang design thinking itu berpikirnya jauh sekali gitu loh ya. Jadi jangan cuma empathize-nya aja, tapi berpikir sampai dengan terakhirnya itu bagaimana implementasinya gitu ya. Makanya design thinking adalah pendekatan inovasi yang berpusat pada manusia dan ia memanfaatkan alat-alat dari dunia desain untuk mengintegrasikan kebutuhan manusia, kemungkinan teknologi, dan persyaratan keberhasilan bisnis ya. Nah ini, kalau menurut Farrell ya tahun 2021 dimulai dari visibility, disability, dan viability gitu ya. Sehingga ada yang namanya irisannya, kesamaannya gitu ya. Nah, kalau ini berdasarkan teorinya ya, disability itu mengacu pada kebutuhan atau keinginan dari pengguna. Lalu kemudian visibility menekankan pada aspek-aspek teknis, solusi tersebut memungkinkan untuk diwujudkan dengan teknologi yang tersedia gitu. Sedangkan viability itu berkaitan dengan aspek keberlanjutan bisnisnya dari solusi yang ditawarkan. Nah, sehingga dari 3 design thinking kalau menurut Alvaro 2021 yang warna merah itu yang namanya suite-nya itu adalah satu idenya. Itu adalah satu idenya itu tengah-tengah itu, karena sudah difikirkan menurut desirability-nya, viability-nya, dan visibility-nya, gitu ya. Nah, sedangkan kalau seandainya kita melihat lagi ya, ini adalah karakteristik utamanya, gitu ya, dimulai dari inspirasi, ideation, dan implementation. Ini kan menurut IDEO ya. Nah, jadi kita bisa lihat tuh, I have a design challenge gitu ya. How do I get started? How do I conduct an interview? How do I stay human-centered? Gitu. Sedangkan ideation-nya adalah I have an opportunity for design. Ya, karena dari yang namanya ide tadi, inspirasi tadi gitu ya. Ayo mulai dong dijalankan ke proses selanjutnya gitu ya. Lalu kemudian bagaimana kita bisa melihat implementasinya. Nah, siklusnya sama kayak gini. Kalian pernah nggak ngerasain yang namanya inspirasi atau ide itu tuh kenceng banget gitu ya? Wow, semangatnya tinggi banget. Tapi giliran masuk ke dalam proses selanjutnya bagaimana ya? Saya menuangkan ide udah mulai turun tuh semangatnya. Apalagi untuk membuat strateginya. Membuat strategi mungkin naik lagi tuh ya. Tapi pada saat implementasinya biasanya memble lagi tuh, turun lagi. Pernah nggak kalian ngerasain kayak gitu? Ide tuh lagi kencang-kencangnya, wow, ini ada ide nih, wah bisa nih langsung nih gitu ya. Menggebu-gebu tuh kita untuk bisa membuat ide tersebut tuh terrealisasi gitu ya. Tapi itu siklusnya memang. Ada pada saat idenya sudah ada, mulai ke tahap selanjutnya tuh udah mulai turun lagi, aduh, nuangkan ide tuh nggak gampang. Nah itu biasanya turun tuh siklusnya gitu ya. Nah, ini siklusnya tuh itu apa yang teori itu tuh memang berdasarkan pastinya kan teori itu berdasarkan dari penelitian-penelitian ya. Nah, lalu kemudian kita lihat lagi membangun ide design thinking dari discovery, interpretation, ideation, experimentation, dan evolution ya. Jadi kalau tadi kita lihat tuh bahwa kita tuh harus discovery tadi contohnya ya. Adanya piring piring keramik diganti jadi piring apa padi piring kayu tadi gitu ya, anyaman lalu sekarang udah jadi plastik atau ada troli yang biasa dirubah menjadi troli yang khusus ada bayinya ya, ada baby chair-nya gitu ya. Lalu ada yang untuk ukuran besarnya berarti ada yang namanya mainannya gitu ya. Nah ini kan berarti, dia tuh melewati tahap-tahap itu. Nah kalau kita bicara mengenai discovery gitu ya, apa sih discovery-nya? Discovery itu fase di mana Anda membuka diri atas, kesempatan-kesempatan baru, membiarkan diri Anda terinspirasi oleh pihak lain dan membuat suatu ide baru gitu ya. Nah, sama sih sebenarnya dengan apa yang saya jelaskan tadi gitu ya, dengan teori yang dibuat oleh atau materi yang dibuat oleh khususan sama aja kok gitu ya. Dimulai dari kita tuh tahu dulu tuh, apa sih sebenarnya yang bisa kita explore gitu ya.
bisa dimulai dari masalah gitu ya, atau mungkin memang ide-ide kita, sesuatu ide yang baru. Tapi biasanya ide yang baru itu pasti ada asal-usulnya. Pernah nggak Mbak dan Mas tuh punya ide untuk mengembangkan dari sesuatu yang sudah ada gitu ya, akhirnya tuh cetus ide yang baru gitu. Biasanya sih seperti itu gitu ya. Jarang itu terfikirkan untuk punya ide yang memang tidak ada asal-usulnya, jarang, jarang banget biasanya. Biasanya tuh kita terinspirasi itu karena sudah ada yang sebelumnya gitu ya. Nah, itu biasanya tuh dari situ. Makanya discovery itu apa saja yang harus dilakukan pada fase discovery itu ya. Pahami tantangan Anda, tuliskan tantangan yang mungkin menghambat, atau siapkan penelitian atau kumpulan inspirasi gitu ya. Ini secara teoritis lah ya. Lalu kemudian ada yang namanya, ini interpretation ya. Fase di mana membuat cerita menjadi sebuah pembelajaran yang bermakna. Ini kayaknya terlalu teoritis lah ya. Ini brainstorming. Si ideation itu, ya kalau seandainya kita design thinking gitu ya, penting banget yang namanya brainstorming. Penting banget. Karena kita nggak bisa sendiri. Nah, brainstorming itu tuh masuk ke dalam namanya fase ideation gitu ya. Jadi itu bisa menciptakan berbagai macam ide itu berdasarkan dari yang namanya brainstorming gitu loh. Jadi mungkin Badan Mas juga pernah merasakan ya keluarnya ide itu pada saat hasil bincang-bincang dengan teman atau ngumpul-ngumpul sama teman-teman di warung kopi tiba-tiba kecetus satu ide. Ada nggak yang pernah merasakan hal itu? Atau ada juga yang tidak melalui brainstorming gitu loh ya. Lagi duduk-duduk nongkrong sendirian ya, sambil bengong-bengong tiba-tiba kecetus satu ide gitu. Nah, jadi yang namanya ideation itu tuh memang dia itu bisa dari mana saja, tapi paling sering itu adalah dihasilkan dari yang namanya brainstorming. Brainstorming itu nggak perlu juga kita interaksi dengan banyak orang. Dari nonton aja, kita nonton satu film atau kita nonton YouTube, tiba-tiba tuh kita akhirnya terpikir ide sesuatu yang baru gitu loh. Nah, itu juga bisa menjadi brainstorming. Atau hasil dari membaca gitu ya. Habis baca apa gitu, tiba-tiba akhirnya kepikiran. Itu dengan melihat gitu ya, habis buka-buka Shopee, Tokopedia, tiba-tiba kepikiran apa gitu loh. Itu menjadi salah satu bentuk dari yang namanya brainstorming gitu ya. Nah, sehingga akhirnya kalian itu akan terdorong untuk berpikir lebih luas tanpa batas gitu ya. Nah, itu tuh ya ujung-ujungnya adalah menghasilkan ide yang baru gitu ya, yang brilian gitu ya. Nah, lalu ada yang namanya experimentation. Experimentation itu fase di mana Anda merealisasikan ide Anda menjadi nyata. Nah, untuk merealisasikan ide menjadi nyata, itu tadi siklusnya naik turun. Gitu ya. Tidak mudah nih masuk ke yang namanya experimentation ini. Biasanya tuh suka gitu loh, suka udah gimana ya caranya untuk menuangkan ide itu gitu loh. Tapi posisinya adalah ini yang harus kalian lakukan ya, bahwa kalian itu harus berani untuk experimentation, merealisasikan ide itu menjadi nyata. Itu yang harus, ini tantangan terbesar dari yang namanya design thinking. Gitu ya. Nah, jadi Anda membuat prototype. Prototype itu adalah bisa macam-macam ya, atau membuat sketch-sketch saja dan lain-lain. Satu contoh ya, ada dulu UMKM saya itu ya, bimbingan UMKM didikan saya gitu kan, karena saya pembina UMKM. Pada saat orang Bali ya, dia itu pada saat yang namanya pandemi itu ya, akhirnya dia membuat custom ruang kerja yang memang orang kan semua WFH gitu ya, work from home. Lalu kemudian ternyata pada saat bekerja di rumah itu ternyata rata-rata orang tuh nggak punya khusus atau proper untuk dia bekerja gitu. Nah, sehingga akhirnya dia membuat yang namanya desain untuk itu apa namanya ruangan kerja gitu ya, mulai dari mejanya gitu ya, lalu kemudian nanti kalau misalnya dia nge-Zoom itu berarti sudah dipersiapkan segala sesuatunya, dan itu dia buat semuanya sistem knockdown. Jadi akhirnya kalau saya pesan dari di Bali, terus kemudian saya pesan di Jakarta, saya dari Jakarta, tetap bisa dirakit sendiri gitu loh ya.
dengan ada cara-caranya dan lain-lainnya. Nah, itu adalah menjadi yang awalnya ide akhirnya menjadi nyata. Karena orang pada saat itu orang dipaksa untuk bekerja dari rumah. Ternyata di rumah tuh nggak punya, ya nggak ada apa namanya, fasilitas yang pas lah untuk melakukan WFH. Akhirnya pengaruh kan kalau seandainya dia nggak punya meja kerja, dia nggak punya kursinya, atau dia nggak punya tempat kerja yang nyaman, akhirnya apa? Dia kerjanya dari kamar, gitu, di kamar. Di kamar nanti kerja sebentar ngantuk, gitu ya, hawanya kalau tidur kan gitu ya. Lalu kemudian dia kerja di ruang tamu, terus nanti anaknya lewat, set 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 set, belum istrinya, jadi teriak-teriak, akhirnya nggak konsen, gitu ya. Nah, akhirnya dari ide itu dia buat. Lalu kemudian saya tuh ingat banget, ada lagi, eee, kalau kalian tahu kaca tiup ya, di Bali itu ya, ada kaca tiup itu dimulai dari limbah kaca gitu ya. Limbah kaca itu kan limbah yang paling sulit untuk terurai. Lalu kemudian akhirnya, dia tuh cari-cari di YouTube dan lain-lain bagaimana caranya untuk membuat yang namanya oven untuk limbah kaca itu, gitu ya. Lalu kemudian cara membuatnya dan lain-lain. Untung ada satu YouTube yang dari orang Itali gitu ya, jadi dia tuh menggunakan referensi itu. Ada YouTube dari orang Itali itu dia ngasih tahu proses-prosesnya, alat-alat apa yang dia punya gitu dan lain-lain. Akhirnya dari itu tuh dia tonton berkali-kali. Lalu kemudian dia cari lagi referensi lain, semuanya berdasarkan dari YouTube. Akhirnya dia bikin tuh custom yang namanya, peleburan kacanya, ovennya. Lalu kemudian kompor yang panasnya bagaimana untuk mencapai 3.000 derajat gitu ya. Lalu kemudian dia buat tuh namanya, untuk, apa namanya, naruh si kaca yang sudah panasnya itu kayak panas banget kalau kaca, lalu kemudian bagaimana dia proses untuk meniupnya gitu dan lain-lain gitu ya. Nah, akhirnya dia bikin, terus kemudian dia mikir lagi yang namanya di Bali itu kan banyak akar-akar. Dia bilang, "Apa bedanya ya, Bu, saya dengan yang lain? Kalau saya bikin gelas, sama aja sama yang lain." Ya. Oh, gelas sekarang banyak banget di toko yang harga 2.000 aja yang dari kaca ada gitu loh ya. Nah, saya kayaknya kecil kemungkinan secara dia itu juga nggak punya alat-alat produksi yang memang untuk membuat gelas yang bagus, karena dia memang alatnya sederhana. Akhirnya dibikinlah yang namanya, gelas tiup itu, ya, kaca tiup itu dibikin, kayak buat, apa namanya, akuarium ikan cupang, karena pada saat itu lagi tren ikan cupang, ya. Dibuat, terus di bawahnya itu dikasihlah itu akar-akar kayu itu. Di Bali itu kan banyak akar-akar kayu ya. Nah, dipotong kecil-kecil tuh akhirnya nanti si kacanya itu ditiup di atas itunya, kayunya, gitu ya. Nah, itu omsetnya luar biasa pada saat ikan cupang itu lagi tren, gitu ya. Kalau sekarang sih nggak terlalu banyak yang orang yang pesen ya, udah kembali lagi. Tapi setidaknya adalah dia punya design thinking gitu loh ya. Dia punya ide ya, di mana permasalahan yang ada adalah limbah kaca itu tuh paling lama terurai dan kemudian kayaknya bisa jadi satu bisnis yang baru gitu loh ya. Akhirnya dia membuat yang namanya kaca tiup itu gitu ya. Nah, jadi harus yang namanya paling sulit itu adalah ini sih sebenarnya. Mau pakai BMC, mau pakai design thinking, yang paling sulit itu adalah merealisasikan idenya. Itu yang paling sulit. BMC ya kita bisa membuat step-stepnya, kita isi. Tapi pada ujung-ujungnya pada saat merealisasikan nggak bisa, sulit gitu ya, keterbatasan waktu, dana gitu ya, lalu kemudian bahan baku dan lain-lain. Sama 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 aja, ini kesamaannya di ujung-ujungnya tuh merealisasikan ide menjadi nyata itu yang paling sulit ya. Lalu kemudian ada evolution ya. Evolution itu fase di mana mengembangkan konsep ide dan solusi yang Anda ciptakan dari waktu ke waktu. Nah, jadi fase ini merencanakan langkah yang harus diambil. Jadi kalau seandainya tadi saya lihat, saya tuh mundur ya, kalau ini kan materi itu akhirnya mengulang kembali ya. Tapi saya mundur lagi ke yang tadi itu, kita lihat ya, bahwa kalau seandainya kita menggunakan design thinking atau dengan BMC adalah diharapkan adalah badan emas itu menciptakan sesuatu yang baru, konsep ide yang baru ya, dengan memberikan solusi yang baru gitu ya. Kalau sama-sama aja, ya gimana?
Pernah ada yang lihat iklan ini nggak? Aquaviva yang baru Wings punya. Di TV-TV itu ada kan Aquaviva. Pernah lihat, Bu? Kira-kira bedanya apa sih Mas Adi sama aqua yang lain? Padahal kan sekarang udah banyak banget merek air mineral. Masih berani sih Wings itu bikin itu Aquaviva itu. Untuk ini mungkin, Bu, secara kualitas proses penyaringan dari pengolahannya lebih baik. Coba ya, sebentar ya, kita cari iklan Aquaviva ya, biar kita sama-sama lihat. Coba Aquaviva. Iklan minum Aquaviva. Aquaviva. Coba Aquaviva ya. Oh, nih. Kita lihat ada yang 30 menit. 30 menit, 30 detik. Mana sih? Bentar. Pak, aku ingin air yang lebih baik untukku. Dengeran nggak suaranya? Kedengeran, Bu. Air dari alam melewati 7 tahap nanopurifikasi. Menghasilkan air yang semurni itu dengan mineral baik yang bikin sesehat itu. Hanya Aquaviva mengalirkan yang baik untuk tubuh. Begitu sejuk di tiap teguk. Sejuknya beda. Inilah air yang semurni itu, sesehat itu. Aquaviva, murni sehat alami dari Wings Food. Ada lagi nggak? Coba. Oh, penasaran apa ini? Coba. Kayaknya nggak ada ya. Ini apa nih? Baik untuk hidup. Oh, sama. Begitu mengalir. Kira-kira apa sih bedanya si Aquaviva itu? Kok dia berani banget bisa bikin produk baru gitu ya? Di antara banyaknya produk air minum. Kira-kira gimana Pak? Yuk, gimana? Kira-kira gimana ya? Maksudnya menurut kalian gitu ya? Sudah banyak ya produk air mineral yang ada di pasaran ya. Kok Wings Food itu berani banget ya membuat satu air mineral kembali gitu. Konsep bisnisnya gimana? Apakah ada konsep ide dan solusi baru dari si Aquaviva ini? Mungkin ini, Bu, coba berpendapat, Bu. Mungkin, produk baru dari segi harga mungkin lebih murah. Kemudian, dengan, kondisi yang lebih mungkin secara efisiensi proses pengolahannya, lebih ekonomis, lebih murah. Mungkin dari situ, Bu. Lebih ekonomis dan lebih murah. Iya, Bu, untuk proses pengolahannya. Otomatis,
harga Harganya yang berapa? Emang udah keluar? ditawarkan Dia udah launching Aquaviva ini? itu pendapat saya juga mungkin Oh, Mas, harga yang Aquaviva. Ayo, coba di searching sekarang coba mengenai Aquaviva. Ini saya sambil lihat nih. Harganya berapa ini? Nah, oke. Kita buka aja ya. Kita lihat ya. Berani sekali ya, hebat banget. Wings Food itu bisa bikin satu gebrakan air mineral. Saya tuh barusan apa nyarinya juga. Iya, saya buka Shopee ya. Kalau Shopee itu bisa nggak sih kita tambah? Oh, dia harus login dulu ya. Kalau nggak login ya nggak bisa ya? Kalau Shopee ya? Nih, aku Viva katanya. Dia harus login ya. Kalau nggak login ya nggak mau. Lagi-lagi nggak yang lain. Nah, yuk kita lihat. Viva nih ya, di antara ada produk-produk minuman lain gitu ya. Ada ini Wings Food itu ya, salah satu produsen ya, yang biasanya produsen besar. Wings Food kalau nggak salah, sebentar, Kristalin tuh dari Wings bukan sih? Banyak orang tua, Bu. Oh bukan ya. Jadi Wings Food ini pertama kali ya Mas Aldo untuk menciptakan yang namanya air mineral. Ya, sepertinya, Bu. Oke ya. Jadi Wings Food ini berani untuk menggebrak ya Indonesia atau pasar gitu ya. Dia bikin air mineral. Kalau asumsi saya, kalau saya disuruh analisis ya, siapa sih orang yang nggak butuh minum? Semua orang pasti butuh minum, ya. Sehingga pasar masih terbuka bebas, ya. Yang pertama kan pasti itu, ya. Sehingga semua orang bisa menghasilkan yang namanya produk air minum, karena kita semua butuh minum, ya. Dan kalau kita lihat lagi bahwa satu orang aja itu harus minimum berapa liter sehari? 2 liter, berapa? 2 gelas. 10 gelas, berapa? 8 gelas, 10 gelas. Apa itu berapa? 2 liter ya? Satu orang, satu hari. 2 liter, Bu. Berapa liter? 2, 2. ya kan? Satu orang aja tuh harus 2 liter minumnya. Sedangkan kalau kita lihat lagi, berarti se-Indonesia aja tuh udah berapa banyak. Lalu kemudian dia pasti punya data, ya, bahwa di kota besar itu jarang orang masak air, minum dari air tanah, jarang banget. Rata-rata adalah beli air kemasan, ya. Nah, sehingga air kemasan itu tuh lagi seksi-seksinya untuk di-produce lagi gitu ya, untuk menjadi satu ide bisnis baru gitu ya. Walaupun dengan merek yang banyak, tapi ternyata demand-nya itu ada gitu ya. Nah, kita lihat lagi ya.
Aquaviva ya. Nanti minta tolong ya Badan Mas sambil cari searching harganya gitu ya. Harga yang kompetitornya. Yang pertama dia mengklaim ya bahwa Aquaviva lebih baik untuk hidup gitu. Dia punya tagline seperti itu. Ya. Kenapa? Yang pertama katanya pertama di Indonesia diproses dengan 7-step nano purification technology. Nah, berarti kan dia tuh menghasilkan yang namanya ide dan solusi dari masalah yang ada. Contoh gitu ya. Kalau siapa Aqua mungkin dia cuma berapa step atau tidak menggunakan nano purification. Nah, dia menggunakan. Intinya adalah dia punya satu ide air mineral, air minum yang dia solusinya adalah menggunakan 7-step nano purification. Berarti kalau kita pikir aja 7-step nano purification, berarti itu air tuh udah bagus banget gitu ya. Udah benar-benar bersih banget dari namanya bakteri dan lain-lain gitu. Nah, mengandung mineral alami yang seimbang bagi tubuh ya. Which is yang mesti kita tahu itu adalah mineral alaminya itu dari mana gitu. Apakah memang benar ini air dari pegunungan atau ini air biasa seperti merek Cleo gitu ya, yang dia kalau nggak Cleo tuh apa satu lagi tuh ya, saya lupa yang Denny Sumargo tuh Cleo ya, atau satu lagi yang dia proses destilisasi gitu ya, jadi dari air sungai yang diproses destilisasi dibersihkan, akhirnya kita bisa minum, tapi dia tanpa mineral ya kan, zero mineralnya. Nah, sedangkan dia mengandung mineral alami. Sekarang iklannya yang mengandung mineral itu siapa? Lem mineral, gitu ya. Nah, berarti dia dia punya iklan, dia punya pembahasan mengenai mengandung mineral itu berarti dia mau mengalahkan yang namanya si lem mineral. Yang 7-step nano purification, dia mau ngalahin yang namanya Nestle. Coba buka iklannya Nestle. Dia juga sama-sama 7-step nano purification, gitu ya. Sehingga dia udah 2 brand tuh yang dia bandingin ya. Lalu kemudian dia lihat lagi label desain modern dan botol yang kokoh. Sama itu semua ya. Semua juga botolnya kokoh ya. Nggak ada botolnya yang nggak kokoh kecuali botol Aqua yang recycle ya. Mungkin itu punya nggak botol yang kecil-kecil segede-gede gini Aqua. Yang kecil yang cuma 200 mili. Itu kan botolnya ngelewat tuh. Karena ya memang dia dari recycling botol plastiknya gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau desain kita abaikan. Toh kita juga beli minum tuh bukan cuma karena ngelihat desainnya, bukan ngelihat desain logonya, ya kan? Rata-rata ngelihat dari brandnya yang sudah ada di dalam pikiran kita. Lalu kemudian rasa yang sejuk di setiap teguk sama aja, itu biasa. Berarti nomor 3 dan nomor 4 biasa. Nah, sekarang ngelihatnya lagi apa? pH seimbang 7 dan 8. Itu yang biasanya dimiliki oleh apa? Lextin, ya, yang mahal-mahal, ya, pH-nya tuh tinggi, gitu kan. Aqua tuh pH-nya tuh nggak sampai 7, 8 loh, di bawah itu, ya. Atau lem mineral juga sama, ya. Sehingga Aquaviva ini dia mau ngalahin yang si Lextin yang lagi tren. Kenapa pH tinggi? Katanya kalau pH tinggi itu bisa bagus untuk darah ya katanya gitu ya. Jadi untuk yang darahnya kental itu kalau saya minum yang pH-nya tinggi bagus. Terus kemudian yang punya penyakit GERD atau MAH gitu ya, katanya kalau minum dengan pH tinggi itu bagus gitu ya. Nah, lalu kemudian, nah ini yang terpenting. Isi 7-17% lebih banyak. Yang kita tahu botol air mineral itu berapa? 600 ml. Benar? Iya, betul. Sedangkan Aquaviva ini berapa? 700 ml. Ya. Ini yang menurut saya itu dia punya kelebihannya, ya. Harganya bisa berimbang dengan harga yang 600 ml, tapi dia kemasannya lebih banyak, 700 ml. Ya, siapa yang nggak tertarik gitu loh ya. Nah, sehingga ini bisa menjadi ide dan solusi baru. Coba. Ya kan? Karena air mineral yang berkembang yang ada saat ini itu kata-kata semua 600 ml. Terus kemudian ketemu ada lagi 330, lalu kemarin pertama-tama itu Cleo itu bikin yang 200 ml, akhirnya Aqua juga bikin 200 ml gitu loh ya. Lalu
terakhir adalah kemasan bebas BPA, sama aja. Nah, sekarang saya minta tolong dicek dulu harganya. Berapa sih harga Aku Viva ini? Harga per botolnya itu berapa? Bandingkan dengan Prestin, karena dia punya pH-nya yang sama. Berapa? Berapa, Mbak, harganya? Aku Viva 2.400 tadi rata-rata aku lihat, Bu. Kalau Pristin baru 4.000. 4.000-an. Nah, Prestin itu berapa mili, Mbak, yang 4.000-nya? 600. Nah, kalau Aku Viva harganya berapa? Tadi sih rata-rata aku lihat ada yang 2.400, ada 2.600, Bu. Anggaplah 3.000 lah ya. 3.000 ya, tapi dia 700 ml. Tertarik nggak untuk beli? Ya, tertarik untuk beli lah. Kalau saya tertarik untuk beli. Kenapa? Yang pertama, saya tahu perusahaannya Wings. Berarti apa? Dia nggak akan mungkin setengah-setengah untuk investasi alat produksi, ya. Lalu kemudian yang kedua, dia bikin produk, nggak mungkin dia main-main. Pasti sudah melewati yang namanya bisnis proses yang panjang. Karena dia berharap ini investasi jangka panjang, bisnis jangka panjang. Ya, kemasannya atau jumlah isinya itu volumenya lebih banyak. Harganya lebih murah. Jadi bisa jadi saya bye-bye Aqua. Gitu ya. Bisa jadi saya mengganti ke Aku Viva ini. Kalau rasanya memang saya cocok, kan air minum tuh ada rasanya ya kalau menurut saya ya. Ada yang memang saya nggak bisa terima tuh air kayak Ades itu, mohon maaf, saya tuh nggak bisa terima. Saya tuh nggak suka tuh air Ades. Sama air Cleo itu yang destilisasi itu saya nggak bisa. Nah, makanya kalau seandainya Aku Viva ini menurut saya enak, ya pasti saya akan mengganti Aku Viva, mengganti produk sebelumnya dengan Aku Viva, gitu. Ya, jadi ini adalah bentuk yang namanya evolusi, ya. Jadi yang bisa diterima oleh si customer-nya. Nah, untuk menciptakan ini tuh memang nggak gampang, ya. Butuh waktu yang panjang dan memang bisa jadi butuh investasi yang tinggi, gitu loh ya. Tapi ya tergantung Mbak Mas, bagaimana how to create your design thinking atau your idea gitu ya. Makanya kalau di beberapa kampus itu ada jurusan yang namanya co-creation business. Nah, co-creation business ini adalah mencari ide-ide gitu. Kuliah selama kuliah itu adalah menghasilkan ide-ide sesuatu yang berbeda gitu loh. Berdasarkan dari yang sudah ada lalu kemudian dibuat kembali. Nah, ini design thinking ya, yang tadi sama kan ya sebenarnya. Ada empathize-nya dan about your audience-nya. Kita tahu dulu kebutuhannya bagaimana orang itu ya. Lalu kemudian define, construct point of view based on user need. Jadi kalau seandainya kita nggak punya empathize, pasti kita nggak akan bisa tahu bagaimana kebutuhan di luar sana, gitu ya. Bagaimana apa yang dibutuhkan itu kita nggak akan tahu, karena kita nggak punya empati. Gimana kita bisa merasakan itu? Bodoh amat. Itu bersikap bodoh amat. Berarti tidak empati gitu ya. Nggak punya empatinya. Sama seperti kalian di kantor. Oh, bodoh amat. Terserah. Ada masalah, bodoh amat. Bukan urusan gue. Gitu loh ya. Nah, itu nggak bisa ya. Saat ini adalah yang diharapkan oleh kantor adalah kalian punya empathize-nya. Lalu kemudian construct, yuk kita masuk ke tahap selanjutnya, define. Kita bantu, kita bikin tuh construct point-nya. Bagaimana kita melihat dari sudut pandang kebutuhannya, gitu loh ya. Oh, ternyata ada permasalahan apa ya yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya uraikan penyelesaiannya, gitu ya. Lalu kemudian ideate-nya, lalu brainstorm and come up with creative solution. Manusia itu kan kelebihannya apa sih? Dikasih yang namanya akal, ya. Sehingga sesulit apapun masalahnya, pasti kita bisa menemukan solusinya. Ya. Mbak Denmas saya rasa juga pasti punya
pernah mengalami punya masalah yang sangat-sangat sulit gitu ya, sangat berat. Tapi ternyata sampai hari ini Mbak dan Mas bisa melewati masalah tersebut. Nah, itu adalah memang manusia gitu ya, harfiahnya manusia itu memang dikasih akal. Atau pada saat tadi yang saya bilang the power of kepepet, pada saat akhir-akhir ya, aduh udah mentok dan lain-lain sebagainya, tiba-tiba ide itu keluar, gitu, ide itu keluar, gitu ya. Nah, lalu kemudian jangan berhenti di ide saja, ya. Yuk lanjut kita yang namanya prototype-nya. Prototype itu adalah sama seperti build your representation of your ideas. Jadi ada ide tuh jangan cuma lewat gitu aja, sayang banget. Yuk kita udah mulai. Yang namanya prototype itu nggak perlu langsung ada produknya, tapi bisa dengan sketch-sketch aja atau alur-alurnya saja, gitu ya. Untuk apa? Untuk kita bisa tahu tes ide itu sebenarnya kita kan butuh validasi ya, valid nggak ya ide itu. Nah, apalagi kalau di kantor, kalau di kantor Mbak dan Mas bisa menciptakan sesuatu yang baru gitu ya, walaupun itu hanya sebagai eh, alur saja gitu ya, bahwa ini kayaknya SOP ini perlu kita perbaiki deh gitu ya. Nah, itu tuh keren banget, ada bisa kasih masukan buat perusahaan atau ide-ide yang lain gitu ya. Nah, ini ada karakteristiknya ya. Jadi kalau seandainya kita lihat itu, ya ini ya tadi ya, sama lah ya. Ini tinggal dibaca nanti ya. Analyze, define, ideate, sama prototype dan test itu gimana. Nah, ini menurut Chow tahun 2018 katanya ya, bahwa ada hubungan antara design thinking dengan kewirausahaan. Jadi kalau seandainya Mbak dan Mas, mungkin ya saya Bu taunya design thinking itu adalah pelatihan waktu di kantor gitu ya, tapi tidak mengarah pada kewirausahaan. Nah sekarang itu adalah eh, karena mata kuliahnya basicnya adalah kewirausahaan, diharapkan design thinking itu memiliki hubungan dengan kewirausahaan. Yaitu dengan apa? Menurut Chow itu adalah dengan pendekatan inovasi ya. Pengusaha itu selalu digambarkan sebagai inovator ya. Jadi kalau seandainya iya saya mau punya usaha ini ya berarti menjadi satu inovator gitu ya. Karena apa? Ada sesuatu yang beda gitu ya. Berani untuk maju gitu ya. Dalam artian gini. Contohnya gini. Oh, adanya saya contoh aja ya. Contoh yang gampang gitu ya. Adanya tuh kalau seandainya saya tuh biasa beli anak saya tuh doyan banget dimsum gitu ya. Jadi tuh saya kalau di daerah Cibubur ini tuh ada satu pabrik dimsumnya itu ya, yang saya bisa beli itu langsung banyak gitu. Saya taruh di kulkas gitu ya, di freezer. Lalu kemudian tuh ya, sekarang ini ya, si pabriknya itu, dia jual lagi, kan biasanya kita dikasih bumbunya itu saus biasa. Nah sekarang tuh dia jual lagi sausnya itu yang mentainya gitu ya. Nah, lalu kemudian dia kasih tahu caranya. Caranya itu, Bu, nanti kalau seandainya udah dikukus ya, Bu, nanti si dimsumnya, kasih saus mentai di atasnya. Ini enaknya lagi, Bu, kalau seandainya dibakar sebentar, Bu, katanya gitu ya. Nah, oh saya bilang, oh, keren juga ya. Nah, saya nganggep ya, bahwa saya nyampe tanya gini, "Ci, bisa kamu jualan ini juga, gitu ya. Iya, abisnya kan suka banyak yang nanya. Orang beli dimsum, terus kemudian kan biasanya rata-rata beli ke pabrik itu untuk jualan lagi. Nah, terus saya suka nanya, ini tuh jualannya dimsum apa? Ada yang bilang dimsum mentai, ada yang dimsum apa gitu ya. Nah, akhirnya saya bilang sama bos, Bu, bos cari aja bumbu mentainya itu gitu. Terus kemudian dia jual lagi tuh kayak telur ikannya di atasnya kecil-kecil itu. Ada lagi apanya gitu, mozzarella-nya dan lain-lain. Akhirnya sekarang si pabrik itu dia jual itu bumbu mentainya, jual apa namanya mozzarella-nya dan lain-lain. Nah, makanya kalau kita bilang tuh ada pendekatan inovasi gitu loh, berdasarkan dari design thinking. Semestinya sih si mbaknya tuh nggak usah mikirin juga gitu loh ya. Orang itu kalau beli itu mau diapain gitu loh ya. Nah, cuma kerennya itu adalah bahwa dia tuh punya ide nanya gitu ya. Ibu beli ini tuh nanti di apa Bu? Buat jual sendiri atau buat dimakan sendiri? Buat dimakan sendiri atau buat dijual lagi gitu ya.
oh saya jualan gitu ya, atau apa, jualan di mana Bu, dimsumnya kayak apa, lihat Instagramnya dan lain-lain. Akhirnya dia bisa sekarang menjual bukan hanya cuma dimsum, tapi dia menjual produk-produk pendukungnya gitu loh ya. Nah itu kan menjadi salah satu gambaran inovator gitu ya. Nah dia tuh punya ide dan akhirnya ada usaha inovatif untuk membangun gitu ya. Nah, jadi bukan cuma hanya jual dimsumnya aja sebenarnya udah laku gitu, tapi ternyata ada sesuatu yang bisa dikembangkan gitu ya. Lalu kemudian ada yang namanya altruisme gitu ya. Pengusaha tuh memiliki tujuan untuk memecahkan masalah gitu ya, meningkatkan taraf hidup manusia. Nah, ini sama apa yang saya jelaskan barusan tuh menjadi salah satu altruisme lagi. Akhirnya dia meningkatkan tuh taraf hidup manusianya. Jadi akhirnya pendapatannya lebih, mau nggak mau kan berarti dia bisa meningkatkan gajinya lebih. Atau dia karena ada satu produk-produk yang baru, dia akhirnya menambah lagi SDM yang lain untuk membantu menjualkan gitu ya. Ada namanya pendekatan kolaboratif ya. Kewirausahaan itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk bekerja sama memecahkan masalah gitu ya. Nah, bisa juga gitu ya. Ini bersama-sama untuk bisa memecahkan masalah atau penggunaan teknologi gitu ya, mengkomunikasikan ide dan eh, supaya apa yang saya jual itu bisa sampai. Kayak tadi kita nonton iklannya si Aku Viva ini, itu kan menggunakan teknologi, bahwa akhirnya kita tahu ya, oh ternyata ya si Wings itu punya produk baru gitu ya. Nah, lalu ada keterlibatan penggunanya ya, bahwa keberhasilan proyek kewirausahaan ini didasarkan pada jumlah pengguna dan masyarakat. Pastinya bahwa kita bisnis itu dianggap sukses itu kalau seandainya kita bisa supply sesuai dengan demand-nya gitu ya. Jadi bukan cuma kita supply tapi nggak ada demand ya gimana? Kita bikin produksi tapi nggak ada demand, itu nggak mungkin lah gitu ya. Rugi yang ada. Lalu penggunaan prototype ya dimulai dengan sesuai nggak dengan apa yang kita rencanakan di awal gitu loh. Ya, jadi ini hubungan desain thinking dengan kewirausahaan. Nah, lalu kemudian nah, si prototipe ini ya bisa dibuat dengan storyboard ya, dimulai dari adanya storyboard, diagram, model atau mockup. Lalu kita bisa juga ya menunjukkan gitu ya, menceritakan apa sih kelebihan usaha kita itu gitu ya. Atau enggak ide kita tuh apa sih bedanya dengan ide yang sudah ada. Atau yang tadi bahwa berdasarkan dari usernya lalu ada solusinya gitu. Jadi ada masalah yang dirasakan oleh user, lalu kita bisa menciptakan satu solusi baru gitu loh ya. Nah, ini ide bisnis. Nanti tanyakan pada diri sendiri keterampilan apa yang bisa kita miliki dan produk apa yang hendak kita kembangkan. Katanya gitu ya. Memikirkan dan lakukan survei apa yang sedang tren. Kalau ini kayaknya beda ya. Ini untuk kelas reguler. Kalau Mbak Denmas udah tahu lah konsep bisnisnya kalau menurut saya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Mbak Denmas. Atau bagaimana progresnya dari ide bisnis yang sebelumnya? Ada yang berubahkah ide bisnisnya dari yang sebelumnya sudah tercetus itu? Ada yang berubah nggak? Karena kan kelompok satu jasa desain aplikasi atau platform digital marketplace khusus building material, sisa proyek. Untuk kelompok dua jasa konsultan secara online gitu ya, mirip seperti Halodoc. Atau kelompok tiga ini apa namanya marketplace untuk building material atau Batam menggunakan sabuk kelapa ya kemarin. Kelompok 4 ini jasa inspeksi konstruksi atau penyediaan alat berat. Kelompok 5 ini jasa desain rumah atau RAB, lalu kemudian penyediaan tukang atau outsourcing gitu ya. Lalu kemudian ada juga yang itu yang tadi semester 2 ya. Kalau yang di semester 1 itu membuat web untuk menyediakan kontraktor, jasa untuk desain arsitek, sipil dan desain interior. Lalu untuk kelompok 2-nya ada sertifikasi konsultasi rumah tumbuh. Lalu untuk kelompok 3 ada desain European ya, aplikasi atau aplikasi penjualan building material. Ada perubahan kah atau sudah ada progresnya? Ya, kita masih ada beberapa menit ke depan. Silakan.
Gimana? Ada perubahan dari yang sudah disampaikan? Yuk, Sekarang belum ada sih, Bu. yang Mas Akbar belum. Yang lainnya gimana? Atau mungkin punya ide yang lain gitu? Sejauh ini Dari belum sibuk sih sama kelompok 1. Kelompok satu yang semester berapa? Semester Yang semester 2. jadinya dipakai yang mana, Mbak sih? Jadi yang itu Bu, yang apa namanya, yang sisa material itu Bu. Oh, building material, sisa material. Iya Ibu. Iyalah, kalau menurut saya ini lebih menarik loh, Mbak. Karena sampai dengan hari ini itu ya masih banyak orang yang sisa-sisa materialnya itu nggak kepake ya, maksudnya yang nggak tahu diapain. Lalu kemudian bisnis ini tuh masih masih rare gitu ya, masih jarang ya. Jadi ini menjadi salah satu design thinking ya, jatuhnya ide dan ada solusinya. Silakan yang lain. Kalau yang ini gimana? Yang apa tuh namanya tadi itu? Kelompok 3 semester 2 gimana jadinya apa yang dipakai? Jadinya bata menggunakan sabut kelapa atau marketplace untuk building material? Kelompok 3 Kayaknya makan serabut kelapa itu, Bu. bata menggunakan sabut kelapa ini. Iya, heeh, yang kemarin terakhir. Emang harganya jadi lebih murah, Mbak Neneng? Iya sih, Bu. Kayaknya lebih ekonomis gitu. Kalau saya baca jurnalnya ya, Bu. Tapi belum saya dalamin lagi. Hmm, coba dilihat ya, Mbak. Jadi latar belakangnya Mbak bisa melihat dari banyaknya sabut kelapa atau enggak penggunaan, kan orang Indonesia itu identik dengan apa makanan yang ada santan kelapa gitu ya. Dan memang kita itu juga daerah negara yang tropis gitu ya, sehingga tuh kelapa itu tuh tumbuh subur di Indonesia gitu ya. Nah, sehingga lalu kemudian banyaknya eh, orang Indonesia itu yang menyukai makanan yang memang didasari atau berbahan dasar menggunakan ini apa tadi santan gitu ya. Nah, sehingga orang itu kan kalau seandainya orang tuh yang diambil berarti daging kelapanya saja, buahnya saja. Nah, lalu kemudian si sabutnya itu kan tidak digunakan gitu ya. Kecuali kalau sekarang itu bisa digunakan untuk kokopet ya. Kokit atau kokopet gitu ya. Yang buat nanam itu pengganti tanah ya. Atau campuran tanah itu ya. Saya lupa deh, pokoknya nulisnya tuh PEAT, dibilangnya apa? Pet ya. Kalau saya sih kokopet gitu ya. Tapi ada juga orang bilang kokopit gitu ya. Nah, jadi selain itu untuk koko itu ya, kokopet itu ya, nah mungkin bisa digunakan sebagai kata. Nah, berarti Mbak itu kan karena seorang engineer ya, jadi Mbak itu juga harus tadi yang kita lihat segala sesuatu itu berarti harus ada perhitungannya dulu. Nah, berarti perhitungannya bagaimana? Eh, Mulai dari kekuatannya, gitu, daya tahannya, lalu kemudian selanjutnya adalah menuju ke harganya. Karena gimana pun juga, Mbak mempunyai satu solusi atau mempunyai ide bisnis yang baru ya, beserta dengan solusinya pasti memiliki kelebihan gitu ya, dibandingkan atau memiliki perbedaan dengan yang lain, yang sebelumnya, yang sejenisnya. Yang sebelumnya itu adalah harganya tinggi, Mbak harganya lebih rendah gitu loh. Atau yang lain itu getas, mudah patah, sedangkan yang punya Mbak itu bisa lebih keras. Yang lain itu bata yang kita beli di toko material itu tidak bisa bata ekspos gitu ya. Karena dia tidak peruntukan untuk bata ekspos, dia mudah getas dan tidak tahan lama gitu ya. Nah, sedangkan yang untuk bata ekspos itu kan sendiri ya harganya juga jadi lebih mahal ya, ya. Kalau yang mau bata ekspos itu kan yang nggak perlu lagi finishing itu, dia kan bentuknya aja sudah presisi dan lain-lain gitu. Nah, sedangkan punya Mbak itu bagaimana gitu ya. Nah, kalau punya Mbak itu punya berarti kan harus menghadirkan solusi yang terbaru, umpamanya batanya harganya sama dengan bata yang di toko bangunan biasa
yang untuk non-expose, tapi ternyata diperuntukkannya bisa untuk expose gitu ya. Lalu kemudian bentukannya presisi, lebih tahan lama, lebih ringan, dan lebih apa gitu loh. Sama seperti tadi kita melihat Aku Viva dengan produk-produk yang lain. Oke ya Mbak, Oke, Bu. sementara saya kasih tandanya batak ya. Lalu kemudian kelompok 4 jadinya gimana? Jasa inspeksi konstruksi atau penyediaan alat berat? Yang semester 2. Terus kelompok 5 jadinya yang mana tuh? Jasa desain rumah seperti RKB atau pengadaan tukang dan outsourcing-nya? Lalu kelompok Desain 1. rumah, Bu. Kelompok 5. Oh, desain rumah jadinya. Ya, Bu. Desain rumah plus terapi. Oke. Nanti Mas Adi pasti mikirin tuh perbedaannya yang Mas Adi dengan yang lainnya itu apa. Karena kan saat ini jasa desain rumah itu banyak banget ya. Iklannya banyak banget ya. Kalau ternyata saya ngelihat di Instagram itu ada seliweran. Saya mau lihat di apa namanya TikTok aja tuh ada. Lalu kemudian saya mau nyari di ini aja ada di Google aja. Cuma jasa desain rumah. Oh, dia udah pakai Google Ads-nya sehingga bisa langsung SEO-nya pada saat saya cari itu dia udah nomor 1 gitu. Nah, jadi nanti mesti dicari kelebihannya apa, Mas Adi daripada yang lain yang sudah ada gitu ya. Oke. Lalu kemudian untuk yang semester 1 jadinya kelompok 1 bikin apa nih? Web untuk menyediakan kontraktor atau jasa untuk desainnya? Jasa untuk desain arsitek, sipil, dan desain interior. Kalau kayak gini berarti nanti akan sama loh dengan kelompok 5 ya. Lalu kalau kemudian kalau kelompok 2 gimana? Sertifikasi, pengadaan sertifikasi atau konsultasi rumah tumbuh? Jadinya. Nah, Desiree kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Rencana sejauh ini kayak yang rumah tumbuh. Rumah tumbuh. Iya. Oke. Kalau kalau Mas ini Mas apa nih? Mas Adi itu apa Mas Adi tadi? Ini yang Mukti Aryadi. Saya gabung di kelompok 3, Bu. Yang Bata atau yang desain European ini? Mungkin nanti follow aja, Bu, mana dapat yang lebih ini di grup atau di kelompok. Cuman saya ada satu pertanyaan sih, Bu. Ya, Bu, kenapa kalau mungkin? untuk sekarang kan di beberapa company itu ada namanya ERP, Bu, ya, Enterprise Iya. Resource Planning. Nah, sistem yang terintegrasi. Nah, dari dulu kan mungkin saya pernah join di grup Bakri, Bu, salah satu grup Bakri 2007 sampai 2016. Di sana tuh kita ada beberapa kali ganti menggunakan sistem ERP. Dulu di awal tuh kita menggunakan Mindpack, kemudian ke Ellipse. Nah, dan sebelum Mindpack pun kita menggunakan konvensional atau manual sistem seperti Excel yang di-share. Dulu kan Excel spread ya, Bu, ya, untuk update terhadap quantity atau sistem. Mungkin kalau dikaitkan ke kita teknik sipil yang di project, sekarang saya sudah masuk ke project, Bu, sejak 2016. Nah, di situ saya melihat lagi ada sistem ERP yang mereka terapkan di beberapa company, misalkan kayak Oracle, kemudian Oracle. SAP, Oracle, sistemnya terintegrasi. Jadi di situ lebih memudahkan untuk monitoring material, status job, terus status dari desain approval dari kontraktor ke klien. Nah, mungkin kita belum sempat ada bahasan, mungkin nanti bisa aja sih, Bu, kita kembangkan ke sana, ada yang mau diajukan. Iya, hampir semua sekarang itu sebenarnya Mas bisa bikin ya. Mas Aryadi itu yang semester 1 apa yang semester 2? Saya extension, Bu, yang dari D3 semester berapa nggak tahu, cuman saya join di
kelompok 3, Bu, sama, Mas Sadam, dan ada beberapa teman juga. Yang bareng tadi bukan yang sama Mbak Neneng tadi, yang ngejelasin mengenai Bata itu? Itu juga kelompok 3? Iya iya, Bu, Semester betul. 1 enggak. Oh, semester 1. Oh, Oh, iya. nah, kalau menurut saya kan semester 1 itu kelompok 3 pilihannya desain European atau aplikasi penjualan building material. Kalau saya barusan terfikirkan, ya bener Mas Adi, lebih baik ambil aja tuh bikin sistem ERP ini. ERP itu sekarang hampir semua Mas harus diganti, bener. Jadi yang manual itu tuh sebenarnya tuh diharapkan udah menggunakan sistem ERP ini. Kalau kita lihat ya, saya tuh kebetulan baru selesai ngambil itu sertifikasi itu sustainability supply chain, terus CSSCP itu ya. Nah, jadi kalau seandainya kita lihat lagi ya, memang ERP itu banyak banget manfaatnya sih sebenarnya ya, mengurangi yang namanya kesalahan dari human factor itu ya, human error itu ya. Ya, terus kemudian kita tuh bisa ngelihat yang namanya transparansi gitu ya, pastinya ya. Lalu kemudian penghematan biaya gitu ya, terus efisiensi operasional gitu ya. Lalu kemudian tuh kita bisa akhirnya tuh jadi meningkatkan kolaborasi gitu ya, komunikasi dan kolaborasi antar departemen gitu ya. Nggak usah jauh-jauh gitu ya, Mas Adi bikin aja umpamanya tuh bikin ERP itu cuma antara mana sama mana, 2 divisi aja dulu gitu ya, bikin gitu ya. Kan biasanya kan kita pakai Excel manual gitu ya, bener ya. Nah, sekarang tuh dibuat saya yang namanya kita bisa aplikasi yang terintegrasi. Nah, ini yang memang memang Mas Adi pasti membutuhkan yang namanya orang informatika gitu ya, orang yang bisa mendesain aplikasi tersebut. Tapi setidaknya Mas Adi itu bisa membuat yang namanya BMC-nya, atau Mas Adi bisa membuat yang namanya design thinking-nya, alurnya gitu loh ya. Jadi apa yang ada di kan namanya seorang engineer gitu loh ya. Nanti tinggal berkolaborasi dengan pihak lain untuk membuat atau nanti bisa membuat yang namanya prototipe-nya itu dalam bentuk gambar-gambar saja. Apa aja sih yang nanti ada di dalam itu? Sama seperti yang dilakukan oleh yang senior kalian kemarin itu bikin apa aplikasi buat yang apa catering sehat itu. Dibuatlah mirip kayak beneran gitu ya. Kayak tampilan websitenya gitu, tampilan aplikasinya. Padahal semua itu dummy. Gitu. Nah, kalau menurut saya tuh yang kalau kita ide bisnis, ya benar si ERP itu memang saat ini tuh memang benar-benar. Nah, yang paling masalah tuh sekarang tuh adalah ini di gudang gitu ya, apa namanya? eh Kalau kantor tuh kan beda-beda ya pengadaan. Jadi dari purchasing atau enggak orang tuh yang pengiriman barang gitu loh. Jadi semua barang ada di gudang ya. Lalu inventory-nya itu yang paling penting loh sekarang itu. Kadang suka missing kan, minta barang ini nggak ada, masih di order dulu dan lain-lain. Padahal ternyata kalau dicari-cari itu ternyata ada. Gitu. Iya, Bu. Nah, itu yang kayak gitu tuh ya. Sekarang biasanya kan kalau di proyek kan kendalanya kayak gitu ya. Ternyata tuh pada cari-cari itu ternyata barang ada. Nah, padahal sebenarnya kalau kita jadi pengusaha ya, tumpukan barang itu ya, stok yang berlebih aja, itu tuh menjadi apa? Menjadi uang mati kan? Mungkin kalau seandainya skru, walnut gitu ya, itu kan nggak akan basi gitu ya, bisa digunakan kembali ya. Apalagi kalau seandainya ya dia tahan karat gitu ya. Tapi kalau bahan-bahan yang lain coba, yang dia ada masa expirednya, yang dia itu tidak tahan terhadap cuaca, jatuhnya apa? Jadi bahan yang kebuang gitu ya. Nah, mungkin itu bisa juga Mas Mas Aryadi untuk punya ide bisnis itu. Ya, Mungkin satu lagi, Bu. Kalau misalkan kayak ERP, Bu, ya, mungkin idenya misalkan kayak template, Bu. Jadi ketika ada sebuah company atau usaha yang memerlukan ERP, kita siapkan template, Bu. Jadi mereka tinggal masukkan parameter pekerjaan apa aja di situ. Mungkin idenya lebih ke situ sih, Bu. Lebih ke desain planning aja kalau prototype dan lebih ke ide itu aja sih. cuma sekedar custom Iya. itu, terus kemudian nggak ada contohnya susah, Mas. Gimana Mas meyakinkan customer atau meyakinkan atasan kita bahwa saya tuh punya ide ini? Oke, Bu. Baik. Ya kan? Kan kita tuh biasanya tuh mesti ngelihat visualisasi, ya kan? Nah, jadi setidaknya tuh apa yang Mas jelaskan itu kalau dalam bentuk flowchart aja, ide saja, customize dan lain-lain agak sulit.
Oke. Yang ada adalah kan satu contoh tuh kayak kemarin ya, saya tuh ngelihat ada, satu ini, eee, kantor komunikasi kepresidenan itu menjelaskan ya, mengenai ada satu sistem baru gitu ya, lalu yang mau diterapkan di Kementerian Perhubungan. Lalu kemudian saya ikut rapat di situ, menjelaskan. Kalau, menjelaskan itu sudah seperti beneran, padahal sebenarnya produk itu belum ada. Karena di setiap kementerian akan berbeda-beda, dia customize gitu loh. Nah, cuma dibuatnya itu adalah sama seperti udah ada. Jadi kita tuh udah kayak visualisasi tuh terbawa, kalau ada, aplikasi ini gitu ya, berarti komunikasi itu jauh lebih mudah gitu. Kita tuh dibawa ke sana gitu ya. Udah dibikin contohnya, prototipe-nya kayak apa, dummy-nya gitu, kayak gitu. Berarti kalaupun kita pakai ERP berarti kan harus melibatkan ini Bu ya, orang IT terus buat macam kayak aplikasi, terus ada simulasi juga begitu ya? Ya, dibikin dummy-nya aja Mas, nggak usah dibikin kayak dibikin langsung gitu, itu kan nggak mudah. Bahasa pemrograman kan butuh waktu, jadi dibikin aja kayak tampilannya, terus nanti tuh kalau seandainya menunya apa saja, lalu atau enggak tampilan seperti apa. Nah, ini tuh tampilan ini tuh fungsinya untuk apa, kayak gitu aja. Oh itu Bu yang saya maksud tadi yang barusan disampaikan. Oh, Ya, saya pikir tuh maksud cuma ya, bikin alurnya saja. Ya itu, ya. kayak gitu aja, gitu. Itu baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Bisa dijadiin bisnis tuh Mas Haryadi, minimal tuh diterapkan di kantornya. Nah, terus ya kan ada juga tuh Bu kayak material yang udah ada barcode di beberapa project tuh. Jadi kita ketika proses receiving material, kalau kami di bagian inspektor Bu, jadi kita kan harus memastikan secara quality, baik visual, dimensional. Cuman ketika ada barcode, kita tinggal scan Bu. Soalnya dari sekian ribu ton mungkin baja, itemnya ada berapa ribu kan nggak mungkin kita Eee, apa, kita cek satu-satu Bu ya, jadi random Hmm. sesuai apa itemnya aja. Mungkin itu aja Bu. Ya, Bisa intinya adalah ada satu, jadi kalau kita pakai design thinking itu adalah ada satu yang sudah digunakan oleh user dan ternyata ada kekurangannya. Nah, kita itu mau mengembangkan kembali. Kalau kita balik ke BMC itu adalah kita itu menambahkan value dari ide, dari apa yang akan kita hasilkan, apa yang akan kita ciptakan, menambahkan value-nya gitu. berarti boleh Bu ya, continuous improvement artinya sistem Ya boleh, memang itu susah Bu. kalau kita bikin ide baru yang nol itu susah. Oke Bu, Memang kita continuous improvement dan itu baik sah-sah aja kalau di bisnis, gitu ya. Oke, baik. oke. Berarti ini pertemuan kita ke-5 ya. Berarti masih ada 2 kali pertemuan lagi, nanti UTS-nya harus sudah siap ya, minimal adalah, ide bisnisnya seperti apa ya, lalu kemudian dibuatlah kayak presentasinya atau laporannya, supaya nanti Mbak dan Mas mengetahui. Dan silakan dibagi tugas, jangan dikerjakan dengan sendiri-sendiri saja atau diem-diem aja, biar yang lain supaya ikut terlibat gitu ya. Kenapa? Karena nanti UAS-nya juga akan membahas mengenai itu, masing-masing punya peranan dan bisa menjawab soal-soalnya, gitu ya. Oke, minta tolong dibuka dulu kameranya. Kita mau screenshot. Yuk, silakan dibuka dulu kameranya. Ada yang WhatsApp saya itu siapa ya? Yang minta kemarin materi itu saya lupa lagi itu siapa ya? Saya Bu, Esra bro, juga minta bro. Oh gitu. Nanti saya kasih, tapi saya nggak kasih yang jawaban itunya. Gini, saya kasih, tapi Mbak dan Mas tidak plek-ketiplek mirip urutannya itu. Ya, soalnya saya tuh kalau kasih, pasti nanti kalian akan ngikut yang sama urutannya, gitu ya. Nah, saya karena apa? Karena yang lain pun juga nggak saya kasih contoh, tapi dari beberapa kelompok yang mengerjakan, itu, cara menuangkannya beda-beda, gitu ya. Yang saya kasih itu hanya satu contoh dari kelompok yang memang, membuat seperti itu, gitu ya. Jadi, bukan sebagai guidance atau sebagai urutannya yang harus sama, gitu ya. Nanti saya kasih, habis ini saya kasih.
Tapi tidak mesti dicontoh urutannya gitu ya, dalam artian tuh isinya harus begini, harus ini, enggak ya. Silakan kalian kreasikan sendiri gitu ya. Oke, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Sheet kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Mbak dan Mas untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Kita ketemu minggu depan. Mudah-mudahan Mbak dan Mas sudah bisa mempresentasikan per kelompok ya, supaya kita bisa lihat urutan-urutannya. Lalu kemudian ketemu lagi UTS-nya. Masih seperti biasa, UTS nanti menjawab dari apa yang sudah kalian kerjakan gitu ya. Kontribusi kalian dengan kelompok gitu ya. Nah, cuma nanti satu file untuk kelompoknya itu bisa di-share, satu kelompok itu cukup satu saja. Jadi nggak semua orang tuh mengupload kembali, nggak usah gitu ya. Nanti minggu depan akan saya jelaskan. Tapi minggu depan sudah mulai mempresentasikan kelompok 1 sampai kelompok 5 yang semester 1, yang semester 2 pun juga sama gitu ya. Silahkan presentasikan apa yang sudah kalian buat, ide-idenya gitu ya. Menggunakan BMC, menggunakan design thinking silahkan. Apapun itu yang penting kalian membuat satu terobosan ide bisnis yang baru gitu ya. Stay safe, stay healthy, have a nice weekend. Mbak dan Mas, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.